Selamat pagi para Harjo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila bab 4 mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Di kelompok 4 ini, kami yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Fahmi Aziz dengan NIM G0120006, Alivia Nur Ifani G0120010, Alfiana Megadewi G0120012, Anggia Makfiroh G0120017, dan saya sendiri ada Anissa Nurul Alunandika G0120020, dan yang terakhir ada Aziza Nur Aini G0120031. Baiklah teman-teman, dalam materi bab 4 ini kita akan membahas mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat yang dilatar belakangi dengan sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah jelmaan dari jiwa rakyat Indonesia. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam masing-masing silanya tidak bisa ditukar tempat atau dihilangkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila secara mendalam diharapkan menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri yang mampu menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya luhur. Namun, terkadang nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya mengakibatkan lambat laun nilai-nilai tersebut akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang berbudi pekerti luhur diharapkan mampu berupaya secara nyata demi kelestarian nilai-nilai Pancasila yang di kemudian hari dapat kita tanamkan pada generasi-generasi penerus bangsa. Salah satunya melalui pendidikan Pancasila. Berdasarkan permasalahan ini, maka akan disampaikan beberapa pokok pembahasan yang diharapkan nantinya kita dapat mengetahui mengenai pengertian filsafat, hakikat dari Pancasila sendiri, penyebab Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, serta bentuk pelanggaran sila dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan sekarang mari kita simak pembahasan lebih lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Ifani dengan NIM G01200010 ingin menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 nilai dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang sesuai dengan norma dan selaras dengan kebaikan. Pancasila juga bisa diartikan sebagai 5 nilai dasar yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Tanpa suatu fondasi atau dasar negara, suatu negara tidak akan dapat berdiri dengan kokoh, dan tanpa suatu pandangan hidup, suatu negara akan kehilangan arah karena tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila juga merupakan dasar dari setiap hukum serta pemerintahan di Indonesia, juga menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsanya. Pancasila sangat pantas untuk dijadikan sebagai dasar negara karena di dalamnya telah tertuang nilai-nilai luhur dan akan terus berkembang relevansinya seiring berkembangnya zaman. Pancasila juga bisa beradaptasi dari masa ke masa. Hal tersebut karena Pancasila bersifat konstekstual, yang berarti berlakunya Pancasila tidak berdasarkan waktu. Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang kedudukannya sangat penting bagi bangsa Indonesia,
mulai dari sebagai dasar negara hingga sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila seperti nilai budaya, adat istiadat, keadilan, keselarasan, kereligiusitas, dan toleransi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar angan-angan tapi terrealisasikan. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal philo atau philein yang berarti cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat dari segala sesuatu yang mencari sebab-sebabnya yang terdalam dengan menggunakan rasio atau akal budi manusia. Seorang yang berfilsafat akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Pemikiran filsafat berasal dari berbagai tokoh yang menjadikan manusia sebagai subjek. Perbedaan latar belakang, tata nilai, dan alam kehidupan, cita-cita, dan keyakinan yang mendasari tokoh filsafat itu melahirkan perbedaan-perbedaan mendasar antar ajaran filsafat. Setiap jalan pikiran atau penalaran tersusun atas pernyataan-pernyataan yang dapat diselidiki benar tidaknya. Pernyataan-pernyataan serupa itu juga disebut putusan atau proposisi. Suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup dan tata nilai atau etika, termasuk teori terjadinya pengetahuan dan logika. Sebaliknya, filsafat yang mengajarkan hanya sebagian kehidupan tak dapat disebut sistem filsafat, melainkan hanya ajaran filosofis seorang ahli filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Abdul Ghani, 1998. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya, atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, atau way of life atau Weltanschauung, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Salam 1988. Saya Ahmad Fahmi Aziz dengan NIM G012006 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup 3 dasar di dalamnya. Yang pertama, ada dasar ontologis Pancasila, yang berarti Pancasila benar-benar ada dalam realitas, dengan identitas dan entitas yang jelas. Jika dilihat dari tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, jika dilihat dari tinjauan filsafat, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Selanjutnya, dasar kedua dari Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dasar epistemologis Pancasila, yang berarti Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis,
sejauh sila-sila itu secara praktis, yang didukung oleh realitas yang dialami dan dipraktekkan oleh manusia Indonesia. Sebagaimana dari yang kita semua tahu, pengetahuan Pancasila bersumber dan didasarkan pada manusia Indonesia dan lingkungannya. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki. Epistemologis Pancasila ini memiliki ciri adanya upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, ada dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakangnya. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila pun hanya dapat dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pancasila juga mengandung nilai intrinsik maupun ekstrinsik atau nilai instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dengan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa yang seharusnya dalam prosesnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Saya Gia Makfira, NIM 17, akan menjelaskan tentang sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang terdiri dari 3, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama, sumber historis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada sejak sebelum proklamasi. Nilai Pancasila juga terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca di masa Kerajaan Majapahit. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soekarno menyebutnya dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara. Sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan kelompok kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang terakhir, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok juga. Yang pertama, wacana politis tentang Pancasila
sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Azizah dengan NIM G01200031 akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat dan juga esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme ini menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga hal ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua ada komunisme. Komunisme ini menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa esensi. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan. Hakikat sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan ini terletak pada manusia monopluralis, yang terdiri dari susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Kemudian yang ketiga ada hakikat sila persatuan. Hakikat sila persatuan ini terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real ini adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Kemudian tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya. Kemudian tanah air mental ini bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi. Yang keempat ada hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mencapai satu mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan yang terakhir ada hakikat sila keadilan. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif sendiri adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Dan kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Alfiana dengan NIM 12 akan menyampaikan tentang contoh kasus atau permasalahan terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kasus 22 Mei 2019. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, masyarakat Indonesia menyambut dengan antusiasme yang besar. Namun dalam prosesnya, yang awalnya berlangsung damai, pada tanggal 22 Mei itu, tiba-tiba ricuh karena adanya oknum-oknum provokator yang mengakibatkan kerusuhan. Dan ternyata menimbulkan korban jiwa, sehingga dapat dikatakan kasus tersebut menodai sistem demokrasi. Kasus 22 Mei juga mengancam persatuan dan kesatuan NKRI, karena beberapa oknum yang membuat ricuh pada kejadian itu memiliki pendirian
bahwa ia membenci salah satu tokoh. Ada juga yang memberikan informasi yang belum diketahui kebenarannya, atau hoax, sehingga menimbulkan konflik antar rakyat yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Kasus 22 Mei ini juga melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, tidak sesuai dengan sila pertama, karena aksi demo mengatasnamakan agama, tetapi bertindak secara brutal atau anarkis. Kasus 22 Mei ini juga melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, tidak sesuai dengan sila pertama, karena aksi demo mengatasnamakan agama tetapi bertindak secara brutal atau anarkis. Yang kedua, tidak sesuai dengan sila kedua, karena menimbulkan korban jiwa disebabkan oleh perlawanan dan pertikaian antara pendemo dengan aparat yang terjadi. Tidak sesuai dengan sila ketiga, karena oknum-oknum yang sengaja menyebarkan berita dan adanya provokator dari kedua belah pihak yang saling mengadu domba. Tidak sesuai dengan sila keempat, karena pendemo menyampaikan pendapat secara anarkis pada saat itu. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan sila kelima, karena pada kasus 22 Mei, membuat warga sekitar merasa takut dengan demo yang terjadi, sehingga kenyamanan warga pun menjadi terganggu. Yang kedua, ada kasus Ratna Sarumpait. Indonesia sempat digegerkan dengan pernyataan Ratna Sarumpait yang ternyata adalah hoax, dan terkesan sedang mengadu domba antara golongan tertentu. Perilaku itu sangat tidak mencerminkan orang yang berfilsafat dan melanggar dasar negara yaitu Pancasila. Dan kasus ini juga telah melanggar sila pertama karena Ratna Sarumpait mengaku berbuat seperti itu karena bisikan syaiton. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia tidak mengakui kuasa Tuhan. Yang kedua, kasus ini juga melanggar sila ketiga, karena dengan adanya berita bohong dan terkesan adu domba tadi, dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, ada kasus pembunuhan satu keluarga di Sumatera Utara. Kasus ini dianggap sebagai kasus yang sangat keji dan mengerikan, dan terlebih lagi, tindakan pembunuhan ini juga disebabkan oleh hal sepele yang dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kasus ini juga melanggar beberapa sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama, di mana di dalam agama apapun kita pasti diajarkan untuk selalu melakukan kebaikan. Namun tidak dengan kasus tersebut. Yang kedua, kasus ini juga melanggar sila kedua, di mana manusia diajarkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat manusia seharusnya. Yang terakhir, kasus ini melanggar sila kelima, di mana sila ini menekankan untuk menjunjung tinggi keadilan sosial yang rata bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam kasus pembunuhan itu, pelaku melanggar nilai keadilan karena pelaku tega menghabisi rekan kerjanya secara sadis dan tidak punya sikap adil bagi kehidupan korban yang telah dibunuh. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.